Hey ho pop gengs, Shoot me! siapa nih yang waktu kecil sering dititipin ke orang kalau mama papanya lagi pergi kerja atau jalan-jalan? Alur film kali ini buat kalian nih. Sebuah film pendek yang rilis tahun 2015 lalu diarahkan oleh Michael Tellin dengan dukungan dari 3 rumah produksi, Uncorked Productions, Sandbar Pictures, dan Abundant Pictures. Oke, intronya itu aja biar gak kelamaan, buruan matiin lampu, kamu mau ngapain? Tarik selimut kamu dan siapkan makanan ringanmu. Emily, dimulai. Semua ini dimulai ketika seorang pengasuh yang diketahui bernama Anna diculik oleh sekelompok orang yang gak dikenal. Namun anehnya saat malam hari, dia terlihat baik-baik saja sewaktu dijemput oleh kliennya. Bapak Thompson yang malam itu mau merayakan ulang tahun pernikahan dengan sang istri. Sehingga mereka butuh penjaga nih untuk ngawasin 3 anak mereka, yaitu Christopher yang diperankan oleh Thomas Beer, Sally yang diperankan Carly Adams, dan Jacob diperankan sama Joshua Rush. Meski begitu, pasangan Thompson ini sama sekali gak curiga dengan Anna yang tampaknya manis-manis aja. Nah, yang curiga itu justru anak-anak mereka. Karena nih begitu orang tuanya pergi, sikap si Anna langsung berubah drastis. Pertama nih, dia balikin PSP si Jacob yang sebelumnya disita sama Bu Thompson. Karena selalu jadi rebutan Jacob dan adanya si Christopher. Habis itu dia juga ngajarin ke Sally dan Christopher kalau mereka bebas aja jadi apa aja asalkan pura-pura. Wah, tapi ini bukan masalah sih. Cuman bukan hal yang umum aja ya buat diajarin ke anak kecil. Terus, si Anna ini juga minta Sally buat mingkem selama difoto. Soalnya nih anak kan dari tadi cengengesan terus. Dan yang paling parah tuh ya, pas doi ngajakin anak-anak buat main petak umpet. Ternyata itu cuman modus buat alihin perhatian anak-anak ini. Karena pas Sally sama Christopher pada sibuk ngumpet dan Jacob lagi ngitung, Anna keliling rumah buat matiin modem internet. Terus lepasin semua tali sepatu di rumah. Sampai yang paling gak ada akhlak nih, obrak-abrik kamar pasangan Thompson. Wah, selain itu, si Anna juga panggil Jacob masuk ke kamar mandi. Ya nggak ngapa-ngapain sih, minta tolong doang buat diambilin tampon semacam pembalut gitu. Cuman masalahnya, si Anna lagi nggak pakai celana, jadi lubangnya itu kemana-mana. Sementara si Jacob ini anaknya masih polos kayak aku. Canda polos. Ya sebenarnya nggak polos-polos amat sih. Soalnya pas adegan pindah ke restoran tempat Bapak dan Ibu Thompson lagi makan malam, isi obrolan mereka ternyata ngomongin riwayat pencarian Jacob di tablet bapaknya. Yang ya isinya tuh mantep-mantep semua. Makanya dek, kalau habis nonton enak-enak browsernya tuh dibersihin dulu. Apalagi kalau masih pakai laptop atau HP punya orang tua. Well, terlepas dari obrolan pasangan Thompson ini, sepertinya mereka menikmati perayaan hari pernikahan itu. Tanpa tahu nih kalau di rumah kekacauan sedang terjadi. Karena Anna si pengasuh biarin anak-anak lakuin semua hal yang dilarang sama orang tuanya. Mulai dari coret-coret tembok, sampai makan kue dan minum soda sepuasnya. Tapi itu semua belum seberapa dengan tindakannya yang ngasih makan hamster punya Sally ke ular piton punya Jacob. Buset. Sementara Sally cuma bisa nangis karena dipaksa buat nyaksiin adegan kejam itu. Terus habis itu si Sally sama Christopher dipaksa buat nonton film biru yang pemerannya itu bapak sama ibu mereka sendiri. Si Christopher yang masih kecil banget dan belum mengerti sih, cuman ketawa-ketiwi aja liatin video orang tuanya tanpa busana. Yang jadi masalah itu si Sally, karena dia kelihatannya gak nyaman. Tapi di saat yang sama juga merasa penasaran. Wah, jadi dilema kan? Nah si abang, si Jacob gak tahu tuh kalau ada adeknya lagi nonton begituan bareng pengasuh mereka. Karena doi lagi sibuk memeriksa barang-barang Anna yang ternyata punya nama asli Emily. Terus habis itu nyobain kontak temennya buat curhat soal pengasuh barunya. Yang angkat malah emaknya. Jadi ceritanya ke doi aja kan sekalian. Cuman karena si Jacob ini masih anak-anak, jadi omongnya itu dianggap ngelantur doang sama emak temennya ini. Ya gitu deh, orang tua belajar dong percaya sama anak-anak. Curhat. Ya singkat cerita si Jacob pun turun ke tangga dengan rasa kecewa karena usahanya itu gagal. Dan saat tiba di ruang keluarga, dia terkejut, terheran-heran lihat Emily dan adik-adiknya sedang asik nonton emak bapaknya jadi pemeran utama di video mantep-mantep.
Jadi Doi buru-buru dong matiin TV dan marahin Emily. Emily nggak terima dimarahin, jadi dia marah balik dan nyuruh anak-anak buruan tidur. Nah, di momen ini nih, akhirnya terungkap siapa Emily sebenarnya. Kilas balik muncul saat Emily cerita dongeng sebelum tidur ke Christopher dan Sally. Tentang seekor mama beruang yang punya anak bernama Chubby dan telah meninggal karena kehabisan nafas. One day Mama Bear made a mistake. Yang mana adalah cerita tentang dirinya dan anak kandungnya sendiri. Kematian sang anak bikin mental Emily terganggu sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang lelaki bernama Hannah yang ngajak dia buat punya anak lagi. Tapi selalu gagal karena Emily gak bisa hamil lagi. Jadi mereka mutusin buat nyulik anak orang lain buat gantiin posisi Chubby. Dan anak yang mereka incar kali ini adalah Christopher. Dari sini semuanya mulai masuk akal nih. Soal Anna yang diculik, terus Emily yang nyamar jadi Anna, sampai tujuan Emily mendekati keluarga Thompson. Nah, saat mengetahui hal tersebut, si Jacob dan Sally akhirnya mulai ambil tindakan. Mereka bergegas ambil pistol Pak Thompson yang tadi dikeluarin sama Emily dari brankas. Terus dipakai buat ngancem Emily supaya Doi gak berani macem-macem. Sayangnya si Emily sama sekali gak gentar dengan ancaman itu. Malah si Jacob yang ketakutan dan langsung ngumpetin pistolnya begitu Christopher datang. Terus pas Christopher gak sengaja temuin pistol itu dan beneran nembak Emily, akhirnya ketahuan kalau pelurunya gak ada. Untungnya di tengah ketegangan itu tiba-tiba bel pintu berdering, yang mana bikin Emily panik terus nampar si Jacob supaya dia dan adik-adiknya gak ngomong apapun soal apa aja yang mereka udah lakuin. Nah, ternyata setelah dicek orang yang bunyiin bel itu si Maggie, pengasuh langganan keluarga Thompson, sekaligus temennya Anna yang udah diculik sama Emily dan pacarnya. Nah, dia itu singgah ke rumah keluarga Thompson buat ngecek keadaan Anna yang gak bisa dikontak. Sekalian mau lihat anak-anak yang kayaknya deket banget sama Doi. Kedatangan Maggie itu gak disia-siain dong sama Jacob. Dia buruan bikin pesan SOS di selembar kertas. Terus minta Sally masukin kertasnya ke tas Maggie. Pas Emily terpaksa nurutin permintaan Maggie buat ketemu anak-anak, ya kayaknya biar si Maggie gak terus-terusan nanyain soal Anna. Singkat cerita, setelah bertemu anak-anak, si Maggie pamit pulang. Dan karena curiga dengan sikap Sally juga si pengasuh gadungan, dia memeriksa tas dan nemuin pesan SOS dari Jacob. Sayangnya, Emily yang lebih waspada keburu masuk ke mobil dan bikin si Maggie pingsan. Melihat Maggie yang penuh darah diseret ke dalam rumah, anak-anak akhirnya pasrah saat Emily paksa mereka buat minum alkohol supaya mereka tidur. Cuman, si Jacob muntahin semuanya pas Emily lagi sibuk dengan hal lain. Terus, habis itu kabur ke rumah pohon buat ketemu sama temennya yang udah nungguin dia sejak tadi. Jacob lalu menceritakan ke temennya yang bernama Howie soal kelakuan Emily. Kemudian mereka membongkar ransel berisi petasan yang tadinya mau dipakai buat isengin tetangga. Sayangnya, Emily menyadari kalau Jacob sedang ada di rumah pohon saat ngintip ke jendela. Jadi dia bergegas ke sana untuk nangkep si Jacob. Tapi, Maggie ternyata udah bangun dan langsung nyerang Emily begitu mereka ketemu untuk melindungi anak-anak asuhannya. Maggie akhirnya benar-benar terbunuh setelah itu. Sementara Emily sibuk membersihkan luka yang dia dapat setelah gelut sama Maggie. Jacob memanfaatkan momen itu menyembunyikan adiknya si Christopher. Namun dia meninggalkan Sally sehingga Emily menggunakannya untuk nawarin pertukaran. Oh iya, si Emily juga bunuh teman Jacob si Howie karena marah pas tahu Christopher hilang. Sementara itu di tempat lain kita bisa melihat pasangan Thompson yang mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang. Dan kalian tahu, orang yang nabrak mereka itu adalah si Hannah, pacarnya si Emily. Nah, karena sebelumnya diminta sama Emily buat ngulur waktu supaya bisa lebih prepare buat nyulik Christopher. Itu lebih tepat disebut pengorbanan sih, karena si Hannah ini setelah nabrak malah mati. Mati di taksi yang ditumpangi sama keluarga Thompson. Polisi datang untuk penyelidikan gak lama kemudian dan nawarin keluarga Thompson tumpangan pulang ke rumah. Nah, di momen inilah pasangan Thompson tahu kebenaran soal Anna. Karena dalam perjalanan pulang, tiba-tiba radio polisi yang mereka tumpangi menerima pesan soal mayat perempuan. Dan mayat itu adalah Anna, pengasuh asli mereka. Kabar itu bikin pasangan Thompson ini panik banget, sampai berani minta polisi buat ngebut. Cuman itu kepanikan yang sia-sia sih, karena Jacob ternyata berhasil melukai Emily.
dan memanfaatkan momen untuk mengambil Sally lalu membawa kedua adiknya ke dalam mobil. Emily berhasil nyusul mereka, tapi itu udah terlambat karena Jacob udah keburu injak gas dan akhirnya nabrak doi. Film ini pun berakhir saat mobil yang dikendarai Jacob berpapasan dengan mobil polisi yang ditumpangi sama orang tuanya. Mereka semua berhenti dan turun dari mobil, lalu berpelukan untuk merayakan pertemuan itu. Sedangkan Emily tampak berusaha kabur dalam keadaan terluka. Nah, apa nih pesan moralnya? Jangan sembarangan percayakan anak sama orang, mending titip ke keluarga deh, atau sekalian dibawa aja kalau bepergian. Nah, dan sebagai kesimpulan, didik anak dengan keterampilan bertahan hidup dan membela diri. Karena bisa aja orang yang kamu percaya nikam dari belakang kayak si Emily. Dengan bekal keterampilan tadi, mungkin aja anak kamu bakal selamat seperti Jacob. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!